Hai, selamat datang di channel saya, Jitrit Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hal yang paling banyak dipertanyakan ini. Apalagi sama trader-trader yang baru ya. Itu pasti banyak pertanyaan tentang apa itu Smart Money Concept. Jadi kita akan ulas tentang Smart Money Concept untuk pemula. Seperti biasa, sebelum kita menuju ke topik, saya ingin bercerita tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Karena di Fortuno Market ini banyak keunggulan yang saya rasakan. Yang pertama, dia memiliki spread yang murah. Jadi, dengan kita memiliki spread yang murah, itu kita bisa menentukan open posisi dan take profitnya itu lebih maksimal lagi. Kemudian yang kedua, yaitu dia sudah free swap. Free swap untuk major pair, termasuk XAU-USD, Euro-USD, GBP-USD, oil, semua lah major pair yang berurusan dengan USD, plus ditambah dengan kripto. Jadi, ketika saya ada posisi yang harus swing, saya udah nggak bingung lagi, saya nggak mikir lagi berapa biaya tambahan yang harus saya tanggung. Lalu yang ketiga, dan ini buat saya cukup menarik, yaitu user interface yang sudah terhubung dengan TradingView. Itu sangat membantu buat saya, di mana saya harus melakukan analisa dan open posisi. Kalau sebelumnya itu kan saya analisa di TradingView, terus saya open posisinya di platform lain. Dengan adanya fitur user interface yang terhubung dengan TradingView di Fortuno Market ini, saya bisa melakukan analisa dan mengeksekusi market langsung dalam satu platform, tanpa harus pindah-pindah lagi. Terus yang terakhir, dan ini yang paling penting buat kita seorang trader, yaitu memilih broker dengan proses deposit dan withdraw yang cepat dan juga aman. Selama saya setahunan lah saya memakai Fortuno Market ini, saya merasakan proses deposit dan withdrawnya yang cepat dan juga aman. Itu yang paling penting, itu yang aman. Jadi untuk saya, seorang trader, itu membuat saya lebih percaya diri lagi ketika saya melakukan open posisi di market. Jadi nggak khawatir kan, duit saya kemana, siapa yang megang, gitu kan. Ketika proses withdrawnya, saya udah nggak bingung lagi. Saya harus withdraw nanti dipersulit kah atau apa. Jadi, buat kamu yang lagi nyari-nyari broker, cobain deh Fortuno Market. Oke. Sekarang kita masuk ke topik utama yang mau kita bahas, yaitu Smart Money Concept atau biasa disebut SMC. Apa itu SMC atau Smart Money Concept? Smart Money Concept itu adalah metode, teman-teman. Metode trading yang dipercayai oleh pengguna Smart Money Concept adalah metode yang digunakan juga oleh institusi besar ataupun bank untuk melakukan open posisi. Jadi ada beberapa poin yang diyakini ada dalam SMC itu. Yang pertama yaitu di mana mereka atau institusi besar itu melakukan open posisi dan melakukan close posisi. Yang kedua yaitu memanfaatkan jejak dari mereka, yaitu institusi besar, untuk trading kita. Jadi, harapannya di SMC ini kita bisa mengikuti atau melakukan posisi dengan jejak dari institusi itu guna mendapatkan momentum-momentum yang benar. Sehingga kita bisa lebih profitable lagi di market dengan memperhitungkan risk rasionya yang bagus. Bisa 1:5, bahkan 1:10, itu seperti hal yang lumrah terjadi di SMC. So, kita akan cek probabilitasnya seperti apa. Sebelum kita lanjut, kita penting untuk memahami istilah-istilah apa sih yang dipakai di Smart Money Concept ini. Yang pertama yaitu break of structure atau BOS. Break of structure atau BOS itu terjadi ketika market itu sedang trend. Contoh, kalau marketnya bullish, high sebelumnya di break dan menjadi high yang baru. Proses breaknya ini disebut dengan break of structure. Lalu yang kedua yaitu order block. Order block adalah area di mana dipercayai oleh trader SMC atau trader Smart Money Concept ini tempat institusi meletakkan order mereka, atau tempat di mana institusi besar itu melakukan open posisi. Jadi, order block ini adalah zona, ya teman-teman. Zona di mana sering terlihat di kita di chart itu sebelum terjadinya pergerakan yang besar. Lalu yang ketiga yaitu POI atau Point of Interest. Point of interest itu atau POI adalah zona tertentu yang menarik perhatian daripada trader itu untuk mencari peluang entry mereka. Biasanya yang dijadikan POI atau point of interest dari trader smart money ini adalah area order block atau area imbalance. Yang keempat yang mau kita bahas adalah setelah kita memahami break of structure, order block, lalu POI. Nah, ini yang menjadi salah satu POI yaitu imbalance atau orang biasa sebut FVG atau fair value gap. Apa sih itu sebenarnya? Jadi
FEG itu adalah candle momentum ya teman-teman. Dimana ada yang namanya shadow ya, shadow daripada candle sebelumnya, kemudian muncul candle impulsif atau candle dengan momentum besar dan ditutup oleh posisi yang strong, dan kemudian muncul candle selanjutnya yang wick-nya tidak menutup secara sempurna area tersebut. Bingung, nanti kita lihat di chart. Dan yang terakhir yaitu liquidity grab atau orang bisa sebut liquidity swap, ada pengambilan liquidity. Itu penamaan aja dari beberapa karakter trader di SMC ini. Kalau saya nyebutnya liquidity grab. Apa sih itu liquidity grab? Liquidity grab itu kalau di trader-trader yang lama, trader-trader price action, itu menyebutnya fake out atau stop hunt. Secara konsep dari SMC trader yaitu di mana ada pergerakan yang mengambil stop loss para retail trader sebelum melanjutkan tren yang sebenarnya. Setelah kita memahami apa itu smart money concept secara definisi, lalu istilah-istilah yang sering dipakai oleh trader smart money, maka kita akan lanjut di chart untuk mempraktekannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut di chart. Tadi kita membahas yang pertama adalah break of structure. Apa itu break of structure? Break of structure itu kalau kita lihat langsung di chartnya, itu sama seperti kita pemahamannya tentang market structure. Nah, kita akan lihat dulu tren induknya. Kalau kita sebagai retail trader, kita akan melihat tren, ya kan? Oh, trennya bullish. Namun, untuk smart money concept, dia menggunakan identifikasi yang lebih detail. Nah, contoh, ketika di sini ada, kita akan tandai ya teman-teman. Di sini saya gunakan icon untuk menandai, di mana high dan low akan saya gunakan warna yang berbeda. Saya gunakan untuk low-nya warna merah, untuk high-nya warna hijau, oke? Biar mudah dipahami. Nah, kita identifikasi dulu. Ini low, lalu high, lalu low, lalu high, lalu low, lalu high, lalu low, lalu high yang baru, low yang baru, dan high serta high, low, dan high. Nah, di sini kita sudah memiliki high low-nya ya teman-teman. Nah, ini saya taruh atas dulu biar gak bingung. Nah, di sini kita sudah memiliki high low-nya teman-teman. Yang dimaksud break of structure adalah, ini kita pakai di pair XAU USD time frame 4 jam ya teman-teman. Nah, yang dimaksud break of structure adalah ketika kalian melihat ini adalah bullish trend dan high sebelumnya di break oleh body di time frame besar. Atau kalian mau pakai time frame yang lebih kecil juga bisa. Itu kembali ke backtest kalian masing-masing. Nah, di sini saya contohkan di time frame induk menurut saya yaitu time frame H4. Kita tulis dulu break of structure atau BOS. Di sini high sebelumnya sudah di break. Lalu lanjut lagi. Di sini juga sudah high sebelumnya sudah di break. Lanjut, di sini high-nya juga sudah di break. Itu akan terus berulang terjadi ketika market itu sedang trend. Di sini break of structure. Tujuannya apa ditulis break of structure ini? Agar kalian ini sebagai trader tidak lupa ketika kalian turunkan time frame. Kita ambil contoh di 15 menit ya. Nah, di sini kan sudah terjadi tren-tren kecil, tren-tren minor. Ya, kalau saya sebagai user smart money concept, saya setelah menggunakan time frame 4 jam sebagai tren induk saya turun ke time frame 15 menit agar kita tahu minor structure-nya seperti apa atau tren anaknya seperti apa. Di sini kita lihatnya bearish, tapi kalau kita tidak menggunakan identifikasi break of structure dari time frame yang lebih besar, kita akan lupa, akan terlena bahwa marketnya ini sedang bullish sebenarnya. Kita fokus pakai time frame 15, kita lihatnya bos di time frame kecil. Lupa kalau induknya dia masih bullish. Makanya trader smart money selalu menggunakan identifikasi bahwa market itu break agar mereka tetap ingat bahwa induknya still bullish atau tetap bullish. Nah, sekarang kita kembali ke time frame H4 tadi. Lalu ketika ada low daripada market bullish ini yang di break, di sini adalah break of structure pertama atau break of structure induk dari sebuah perubahan tren.
Maka di sini tertulisnya bukan break of structure, teman-teman, tapi CHOCH atau change of character. Change of character. Ini saya tulis di sini biar teman-teman tahu dulu ya. Nanti kalian mau tulisnya cuma CHOCH nggak ada masalah. Change of character ini terjadi ketika ada indikasi perubahan tren. Atau secara time frame Indo, tren yang awalnya bullish tiba-tiba muncul indikasi perubahan tren. Nah, kalau trader yang pre-session, dia akan menandai bahwa di sini area higher low ya, karena low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Tiba-tiba muncul di sini area lower low, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kalau di smart money concept disebutnya ada indikasi perubahan tren, yaitu change of character. Mereka fokusnya dengan high dan low saja. Setelah ada indikasi perubahan tren, maka muncul di sini yang pertama kita harus cari adalah area pembalikannya atau reversalnya. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk membantu kita melihat di mana sih potensial reversalnya. Anggap ini market yang sebelah sini belum jadi ya teman-teman. Jika di smart money concept, kalian harus menyalakan 0,5 ini. Karena di smart money concept kita mengenal istilah area premium dan area diskon. Di mana area di atas dari 0,5 ini adalah area premium dan area di bawah dari 0,5 ini adalah area diskon. Mau itu marketnya bullish atau marketnya bearish, narik premium diskon itu harus dari swing high ke swing low. Kalau marketnya bearish, nariknya begini. Tapi kalau bullish tetap begini. Contoh teman-teman. Ini kan market bullish yang sebelah sini. Trader smart money concept, dia akan tetap menariknya dari high ke low. Untuk melihat apa? Melihat area premium dan area diskon. Apa sih area premium dan area diskon ini? Di smart money concept dipercayai bahwa area premium atau area atas ini mirip seperti area seller. Jadi, di sini mereka tidak akan melakukan buy posisi di area premium dan mereka hanya akan melakukan buy posisi di area diskon atau area di bawah 0,5 ini. Jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kalau untuk trader smart money ya, ini saya save dulu. Untuk Fibonacci yang biasa. Untuk di smart money concept itu ada dua Fibonacci teman-teman. Yang pertama Fibonacci premium diskon dan Fibonacci tentang OTE namanya atau optimal trade entry itu. Nah kita bahas dulu untuk premium diskonnya. Nah jadi tampilan Fibonacci-nya akan seperti ini teman-teman. Ketika dia di bawah dari 0,5 mereka masuk di area diskon. Nah disinilah user dari smart money concept mencari peluang-peluang entry-nya. Nah, biasanya dari area diskon ini mereka mencari ada apa sih di diskon ini? Bisa ada imbalance, nah, atau FEG yang tadi, atau bisa berupa order block. Order block itu seperti supply dan demand, teman-teman, yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Kalau marketnya lagi bullish, adalah candle bearish terakhir sebelum adanya momentum besar. Contoh, area ini. Nah, area ini, lalu area ini. Nah. Loh, tapi kok ini invalid semua, Bang Gio? Kita bisa melihatnya dari berbagai aspek kalau di smart money itu. Ada yang dengan order block, ada yang berupa FEG. FEG itu seperti ini, teman-teman. Saya zoom ya, biar kalian nggak bingung. Nah, FEG atau imbalance itu terjadi ketika shadow yang ini, nih, tidak menutup full daripada candle ini ketika dihubungkan dengan shadow ini. Atau ada gap. Gampangnya ada gap tapi gapnya berupa candle. Fair value gap atau imbalance atau harga yang tidak seimbang. Di mana ada buyer yang sangat besar tanpa adanya seller yang merebalance atau menyeimbangkan bahasa Indonesianya. Nah, area ini ditandailah sebagai area imbalance buat user smart money concept. Nah, ini disebut area imbalance, di mana itu tadi kita harus ingat ada wick yang bertemu dengan wick setelahnya, setelah candle momentum, tapi tidak tertutup secara sempurna. Yang tertutup yang gimana, Bang? Yang tidak disebut imbalance itu yang seperti apa? Gitu kan? Yang tidak disebut imbalance itu ketika terjadi seperti ini. Kita lihat aja candle setelahnya. Nah, di sini ada candle ya, ada body ini ditutup full sama wick sebelum dan setelahnya nih. Dia ditutup full dari week sebelum dan week setelahnya.
Atau kita cari contoh yang lain. Nah, ini kan besar nih, ya kan? Ini area imbalance karena ada lubang di dalamnya nih. Nah, ini area yang belum diseimbangkan. Nah, seperti ini. Maka nanti ada weak yang berfungsi sebagai penyeimbang daripada area imbalance itu. Itulah yang disebut dengan imbalance atau fair value gap. Ya, kalau order block lebih berupa supply dan demand. Setelah kita memahami apa itu order block, apa itu fair value gap, apa itu break of structure, apa itu change of character, lalu kita bisa juga melihat yang disebut liquidity gap. Jadi liquidity gap itu biasanya terjadi di area support resisten, ya teman-teman. Nah, contoh ini aja, kita dapat liquidity gap yang dekat. Biasanya teman-teman pengguna support resisten akan menandai area ini sebagai area resisten dan area ini menjadi area support. Oke? Jadi ketika harga menyentuh area resisten, otomatis kalian melakukan open posisi. Nah, di area ini. Ya kan? Nah, di area ini kalian akan melakukan open posisi. Tapi ada pergerakan yang mengambil stop loss kalian semua dulu sebelum dia mengikuti tren yang sebenarnya. Inilah area ini, inilah yang disebut dengan liquidity gap menurut SMC Trader. Atau menurut konsep daripada smart money itu ya. Ini merupakan salah satu liquidity gap. Jadi tujuannya dia akan mengambil area stop loss daripada trader-trader yang menaruh stop loss di dalam area sini. Kita mempercayai ini area resisten. Terus tiba-tiba ada candle yang mengambil stop loss kita sebelum tren itu benar gitu. Padahal analisa kita benar kan? Atau teman-teman yang menggunakan pattern. Oh, ini ada bear flag nih gitu. Kita udah tandai ini sebagai bear flag. Tiba-tiba ada breakout ke atas. Lah, kok breakout-nya ke atas? Lalu di sini teman-teman yang menggunakan pattern sudah yakin, oh ada break, ada retest. Nah, ambil deh buy posisi. Tapi lupa bahwa trennya sedang bearish. Ya. Jadi kalau di smart money konsep, kuncinya sebenarnya di semua metode, kuncinya adalah kita memahami tren, kita memahami structure. Tapi kalau di smart money konsep, lebih ditekankan kita untuk memahami structure itu dengan lebih detail. Terus cari posisinya gimana, entry posisinya. Kalau di trader smart money, ketika di sini contoh kita ambil tren yang perubahan tren ini ya, induk tren ini. Nah, ketika dia menemukan perubahan tren, oke, ada change of character. Lalu dia melihat area menariknya. Tentu sama kok dengan trader-trader yang lain. Area menarik adalah area golden ratio. Nah, di golden ratio itu ada apa gitu. Tapi mereka juga mempertimbangkan area menarik itu di atas daripada ini, teman-teman. Di atas daripada equilibrium. Nah, ini equilibrium adalah nilai tengah atau 50. Di atas dari ini area menarik untuk sell mereka. Jadi ketika dia di bawah equilibrium seperti ini, mereka tidak mengambil sell posisi. Ini konsep dari trader smart money. Jadi mereka sabar menunggu terjadinya tren pembalikan. Nah, bisa di area sini atau di area sini. Area di atas 50%. Nah, di sini. Ya, nah di area sini nih teman-teman. Bisa di situ, bisa di sini juga, di area order block ini. Ketika harga sampai nih di zona mereka tidak langsung melakukan open posisi. Mereka turun dulu time frame ke 15 menit untuk mencari konfirmasinya. Jadi contohnya, ketika dia menyentuh zonanya, mereka tidak langsung melakukan open posisi di sini. Mereka turun dulu mencari apa? Mencari chain of character pertama buat mereka. Kita lihat strukturnya di sini. Ada high, kemudian buat low, buat high, dan low yang ini di break. Nah, di area ini mereka menunggu adanya chain of character. Sini, chain of character. Ini hukumnya adalah wajib kalau untuk anak-anak atau untuk teman-teman pengguna smart money concept. Di sini harus ada chain of character pertama. Lalu mereka akan sama prosesnya, menarik area premium diskon dan OTE. Ketika harga masuk di area imbalance ini, tapi tidak masuk di area premium, mereka akan seharusnya meninggalkan. Tidak melakukan open posisi di sini. Mereka akan menunggu ke area order block yang ini. Nah, terus apa enaknya pakai smart money concept? Nah, smart money concept itu metode yang sangat sabar. Itu yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Tapi sekalinya mereka benar posisinya, atau sekalinya zona mereka tersentuh, mereka akan menggunakan structure sebagai target untuk melakukan take profit, dan zonanya itu bisa 1:5, 1:10, teman-teman. Kita cari contoh setelah terjadinya change of character, market tidak kembali, lalu di sini mereka ada break of structure.
di time frame M15 atau time frame anaknya, time frame kecilnya. Kalau di smart money biasanya disebut time frame minor time frame. Nah, dari sini mereka akan sama, narik high ke low-nya. Di sini mereka akan mencari di area golden ratio, ya kan? Nah, di sini mereka mempunyai imbalance di sini. Nah, ketika mereka mempunyai zona di sini, ya, mereka katakan ambil langsung dari TF15. Kan strukturnya mereka sudah clear nih. Break of structure, berarti selama break of structure ini belum menjadi chain of character lagi untuk bullish, mereka akan meyakini bahwa market still bearish atau market masih bearish. Di sini mereka bisa melakukan open posisi dengan stop loss. Kebetulan ini zonanya gede ya, katakan seperti ini. Dengan risk ratio-nya itu adalah break of structure ini teman-teman, biasanya. Atau biasanya yang terdekat adalah mengambil low yang sebelumnya ini, biasanya mereka. Dan kena. Ini 1:2. Oke, kita cari lagi yang plan-nya lebih clear. Nah, di sini nih, teman-teman. Di sini terjadi chain of character ya, dari structure yang terakhir ini. Nih, di sini ada chain of character. Mereka akan menarik Fibonacci sama seperti tadi dari high ke low-nya. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini ada area imbalance. Ya kan? Di sini. Nah, beserta area order block di atasnya. Oke, kita ambil contoh yang full area imbalance dan order block ini. Ditambah konfirmasi bahwa mereka sudah memasuki area OTE-nya atau area Fibonacci mereka. Jadi, mereka akan melakukan open posisi di sini, ya teman-teman. Nah, dengan stop loss itu hanya di atas zonanya mereka ini. Nah, zona yang kecil ini. Dan take profit-nya paling sedikit adalah ketika terjadi break of structure di sini. Kalau targetnya mereka yang besar adalah pasti sampai dengan break of structure di time frame yang besar. Di H4-nya ini. Target mereka pasti akan melakukan sampai di break of structure time frame yang Indo. Sini. Nah, at least inilah teman-teman. Daripada area konsolidasi. Kalau kita lihat di sini, risk reward rasionya yang ditawarkan besar teman-teman. 1:16. Ketika kalian kehilangan itu besarnya satu risiko, ketika kalian dapat bisa 16 kali reward gitu. Cuman ya itu tadi, mereka harus sabar menunggu konfirmasi. Nah, ini kembali ke teman-teman semua. Merasa cocok nggak, nyaman nggak dengan menggunakan metode yang seperti ini. Ini yang disebut dengan metode Smart Money Concept. Nah, itu tadi penjelasan tentang Smart Money Concept, mulai dari apa itu break of structure, apa itu chain of character, apa itu POI, order block, imbalance atau FVG. Setelah kalian memahami semua, kalian tahu inti-inti konsepnya seperti apa. Mereka yang harus memperhatikan tren, harus memperhatikan structure, mencari zona di time frame yang lebih bawah. Itu kembali ke kalian. Kalian cocok, kalian nyaman menggunakannya, monggo. Kalian merasa, saya lebih menggunakan support resisten aja bang. Itu kembali ke kalian semua teman-teman. Jadi di sini saya tidak ada tendensi untuk kalian lebih harus support resisten, lebih harus smart money concept, lebih harus supply demand. Saya hanya menjelaskan sebatas pengetahuan saya. Kalau kalian mau tahu lebih detail lagi tentang smart money concept atau konsep-konsep trading yang lain, saya ingin mengundang kalian untuk bergabung dengan komunitas saya, yaitu G-Trade Academy. Apa aja yang kalian akan dapat di dalam G-Trade Academy? Yang pertama, saya akan memberikan analisa dengan akurasi tinggi. Itu akan membantu kalian untuk mengambil keputusan trading yang terbaik. Lalu yang kedua, kita ada grup diskusi atau komunitas yang solid. Jadi di dalamnya itu banyak trader teman-teman. Jadi kalian bisa diskusi di dalamnya, bisa belajar, bisa sharing pengalaman kalian, atau bahkan kalian ada pertanyaan tentang trading, kalian bisa langsung tanyakan di sana. Insya Allah saya pasti jawab di sana. Terus yang ketiga adalah materi edukasi yang lengkap. Itu cocok untuk kalian yang masih pemula, ataupun untuk kalian yang mau meng-upgrade skillnya. So, tunggu apa lagi bergabung bersama kami di G-Trade Academy, karena di G-Trade Academy kita itu gratis, teman-teman. Tidak ada biaya bulanan. Jadi kalian bisa belajar, bisa memahami semuanya, bisa bertanya, dan bisa sharing sama sesama trader itu secara gratis, teman-teman. So, kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi video ini.
agar kalian mendapat informasi lebih lanjut bagaimana cara untuk bergabung bersama G-Trade Academy. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan klik subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Giovanni, dan salam Fortuno.